Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Di depan saya ada jam tangan Polar Street X, dan hari ini saya akan menunjukkan beberapa pengaturan yang saya rekomendasikan untuk diubah pada jam tangan Anda. Jadi mari kita mulai. Hal pertama yang saya rekomendasikan untuk diubah adalah menu tampilan. Pada dasarnya, kita bisa menekan tombol untuk menyalakan layar, lalu tekan tombol kembali untuk membuka menu, kemudian masuk ke pengaturan. Dan di sini kita punya opsi yang disebut tampilan, dan kita bisa mengetuknya untuk masuk. Dan inilah yang bisa kita lakukan di sini. Pada dasarnya, centang atau hapus centang pada kotak-kotaknya. Dan di samping fungsi-fungsinya, yang dilakukan adalah pada dasarnya mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi-fungsi di menu tampilan, dan menu tampilan ini pada dasarnya seperti menu widget. Saya rasa begitu. Jadi kita bisa misalnya menonaktifkan cuaca dan kontrol musik, lalu kita bisa menyimpannya. Dan jika Anda pergi ke menu tampilan, jadi pada dasarnya Anda pergi ke layar utama, lalu geser ke kiri. Di sini kita punya menu tampilan dan kontrol musik serta cuaca seharusnya sudah hilang, dan Anda bisa mengedit atau menyesuaikannya sesuai keinginan Anda. Jadi jika Anda tidak membutuhkan beberapa fitur, Anda bisa menonaktifkannya. Jika Anda menyukai beberapa fitur, Anda bisa mengaktifkannya. Dan setelah Anda menyesuaikannya dan menyimpannya, menu tersebut akan terlihat seperti yang Anda inginkan. Dan sayangnya, Anda hanya bisa memilih dari daftar fitur tertentu yang bisa diaktifkan atau dinonaktifkan. Tapi tetap saja, Anda bisa menyesuaikannya sesuai keinginan Anda. Saya sarankan untuk mencoba-coba fitur ini. Agar menu ini tidak terlalu penuh, misalnya, dan hanya menampilkan hal-hal penting bagi Anda. Oke. Hal lain yang saya sarankan untuk diubah adalah tampilan jamnya. Secara default, Anda akan mendapatkan tampilan jam tertentu, dan mungkin Anda tidak menyukainya. Dan Anda bisa membuat tampilan jam sendiri. Pada dasarnya, Anda bisa menyesuaikan tampilan jam sesuai keinginan Anda. Dan untuk melakukannya, buka kembali menu, dan tentu saja masuk ke pengaturan. Lalu di pengaturan, masuk ke bagian tampilan jam. Di sini kita bisa memilih tata letak, jadi ada beberapa tata letak yang bisa Anda pilih. Kemudian Anda bisa memilih warna tema, saya rasa awalnya tanpa latar belakang, jadi kita juga bisa mengubah latar belakang seperti ini. Ada cukup banyak juga pilihannya. Lalu kita punya warna tema, atau warna tema. Kemudian kita bisa tekan tombol lagi. Dan sekarang kita bisa mengatur data. Dan untuk mengatur data, Anda cukup mengetuk pada kolomnya. Gulir daftar, cari sesuatu yang ingin Anda tampilkan di tampilan jam Anda dan pilih. Jadi silakan Anda sesuaikan saja dengan keinginan masing-masing. Selain itu, saya juga akan segera menambahkan komponen baterai ke dalamnya. Daya tahan, seharusnya ada baterai. Oh, itu dia seperti ini, ayo. Jadi saya punya langkah, warnanya adalah baterai, cuaca, dan di bagian atas ada tanggal. Tidak, saya belum selesai. Jadi saya tidak butuh tanggalnya, jadi saya akan menggantinya dengan sesuatu yang lain. Mari kita ganti ke alarm sebenarnya. Oke. Dan setelah Anda selesai mengedit tampilan jam Anda bisa menekan tombol tengah atau geser ke atas, ketuk tanda centang, dan tampilan jam akan diterapkan. Setidaknya seharusnya begitu. Oh, oke, sekarang sudah. Dan seperti yang bisa Anda lihat, kita sudah punya tampilan jamnya, jadi ini juga cara yang bagus untuk menyesuaikan jam sedikit. Buat sesuai dengan preferensi Anda, dan juga tampilkan beberapa informasi di tampilan jam yang sangat penting bagi Anda, oke? Pengaturan lain yang saya sarankan untuk diubah adalah mengatur jadwal untuk mode jangan ganggu, terutama saat Anda tidur. Jadi jika Anda berencana tidur dengan jam di pergelangan tangan, saya sarankan untuk mengatur jadwal mode jangan ganggu selama waktu tidur Anda, dan itu bisa berguna karena akan membisukan notifikasi selama periode waktu tersebut. Jadi notifikasi akan dibisukan saat Anda tidur, dan ketika Anda bangun, mode ini akan mati, dan notifikasi akan kembali aktif, yang saya rekomendasikan karena cukup berguna. Saya menggunakannya di ponsel saya, dan saya juga menyarankan untuk menggunakannya di jam tangan, serta mengatur jadwalnya kembali. Kita bisa membuka menu, lalu masuk ke pengaturan. Di sini kita bisa menemukan pengaturan umum dan mengetuknya. Dan di pengaturan umum, cari mode jangan ganggu. Dan seperti yang Anda lihat, kita punya pilihan hidup dan mati, tapi juga ada pilihan hidup dengan periode waktu tertentu. Inilah jadwalnya. Jadi jika Anda ingin menggunakan jadwal, pilih opsi ini. Sekarang atur waktu kapan fitur ini akan aktif. Dan saya akan mengaturnya sekitar pukul 10.30 malam.
dan akan mati pada pukul 8.30 pagi menurut saya. Oke. Jadi sekarang jadwal saya sudah diatur, sudah diaktifkan. Seperti yang bisa Anda lihat, di sini kita punya di bawah mode jangan ganggu, dan pada dasarnya jam tangan saya akan membisukan notifikasi sekali. Jam tangan akan mulai membisukan notifikasi pada pukul 10.30 malam dan mengaktifkannya kembali pada pukul 8.30 pagi, yang akan sangat berguna agar tidak terganggu saat tidur. Oke. Hal lain yang ingin saya tunjukkan atau saya rekomendasikan untuk diubah adalah kecerahan pada jam tangan Anda, kecerahan layar. Dan untuk melakukannya tentu saja kita perlu membuka pengaturan lagi. Lalu masuk ke pengaturan umum, lalu ke kecerahan atau cari kecerahan layar. Dan di sini kita bisa mengetuknya tentu saja. Dan kita punya 3 tingkat kecerahan. Ada rendah, sedang, dan tinggi. Pilih yang Anda sukai. Tidak terlalu banyak perbedaan di antara ketiganya menurut saya. Jadi saya sarankan pilih sedang atau rendah karena itu akan membantu menghemat daya baterai. Tapi jika Anda berada di tempat yang sangat terang, Anda juga bisa menggunakan tingkat kecerahan tinggi dan semoga itu akan membantu Anda melihat lebih jelas di layar. Jadi pilih yang Anda suka dan pengaturannya akan langsung diterapkan seperti ini. Hal lain yang saya rekomendasikan untuk diubah adalah pengaturan untuk olahraga, terutama pengaturan penghemat daya. Jadi misalnya Anda ingin memulai suatu olahraga, dan Anda bisa mengubah bagaimana jam tangan memindai sinyal GPS dan bagaimana ia mengukur detak jantung Anda selama berolahraga. Dan itu bisa meningkatkan daya tahan baterai jika Anda menurunkan pengaturannya. Pada dasarnya, untuk melakukannya kita perlu membuka menu olahraga dengan menekan tombol merah besar, lalu cari olahraga yang ingin Anda mulai. Ketuk pada pilihan tersebut, atau tekan tombol merah besar lalu masuk ke pengaturan. Dan di sini kita bisa, kembali dulu. Kita bisa memilih penghematan daya atau pengaturan power save. Dan di sini kita punya pengaturan tingkat perekaman GPS dan detak jantung berbasis pergelangan tangan. Dan pada dasarnya, untuk meningkatkan daya tahan baterai, misalnya Anda ingin melakukan pendakian panjang, sangat panjang, atau lari jarak jauh, dan Anda ingin meningkatkan daya tahan baterai pada jam tangan Anda. Anda bisa mengorbankan akurasi GPS untuk meningkatkan daya tahan baterai. Jadi, jika Anda memilih perekaman GPS dan alih-alih setiap detik, Anda memilih setiap menit atau setiap 2 menit. Itu akan meningkatkan daya tahan baterai Anda, tetapi akan menurunkan akurasi GPS Anda. Tapi jika Anda bersedia mengorbankan itu, saya sarankan untuk melakukannya. Tentu saja Anda juga bisa mematikan GPS sepenuhnya, tapi itu jika Anda benar-benar tidak membutuhkannya. Kalau tidak, saya tidak menyarankannya. Dan apalagi yang bisa kita lakukan? Kita juga bisa menonaktifkan pengukuran detak jantung. Jadi detak jantung berbasis pergelangan tangan selama latihan. Jadi, jika Anda tidak perlu melihat detak jantung selama latihan, Anda bisa menonaktifkannya. Dan itu juga akan meningkatkan daya tahan baterai selama latihan. Dan itu salah satu hal yang saya rekomendasikan. Anda juga bisa mengaktifkan atau menonaktifkan Always on Display selama latihan, yang bisa berguna, tapi tentu saja akan meningkatkan penggunaan baterai. Jadi harap perhatikan hal itu. Dan satu hal lagi yang ingin saya rekomendasikan untuk dicek adalah Always on Display. Bukan hanya untuk latihan, tapi juga untuk jamnya sendiri, untuk waktu. Dan untuk mengaktifkan Always on Display, Anda pergi ke pengaturan lagi. Dan pengaturan umum, dan di sini kita punya Always on Display. Secara default, fitur ini seharusnya mati, tapi untuk mengaktifkannya, Anda cukup mengetuknya dan mengetuk tampilkan waktu. Dan cara kerjanya pada dasarnya, meskipun layar mati untuk menghemat daya, jam akan tetap menampilkan garis besar waktu, jadi Anda tidak perlu membangunkan layar. Layar jam akan menampilkan waktu sepanjang waktu. Jadi jika Anda menunggu layar mati, seperti itulah tampilannya. Dan tampilannya pada dasarnya akan seperti waktu yang ada di tampilan jam Anda. Jadi jika tampilan jam Anda berbeda, maka cara menampilkan waktunya juga akan berbeda. Intinya, waktu akan terlihat berbeda setiap kali Anda mengganti tampilan jam. Dan seperti yang sudah Anda lihat sebelumnya, kita juga bisa mengaktifkan Always on Display untuk mode olahraga. Jadi jika kita membuka menu olahraga dan masuk ke pengaturan olahraga, saya mulai merekam, ya, kita bisa masuk ke pengaturan di sini juga. Jadi jika Anda masuk ke pengaturan olahraga,
dan masuk ke Always on Display, Anda juga bisa mengaktifkannya untuk mode olahraga, dan kita hanya punya opsi untuk sesi ini saja, jadi fitur ini hanya akan aktif untuk sesi yang sedang berlangsung. Yang satu ini akan aktif saat Anda mulai atau sedang dalam proses, atau untuk olahraga ini maksudnya. Jadi, setiap kali Anda memulai aktivitas ini, fitur Always on Display akan otomatis menyala. Dan setelah Anda mengaktifkannya, layar tidak akan mati, yang agak aneh sebenarnya, karena untuk olahraga, layar akan tetap menyala terus. Layar akan terus menyala sepanjang waktu, yang tentu saja akan menggunakan lebih banyak daya selama prosesnya. Jadi jika kita melanjutkan olahraga dan menunggu layar mati, layar tersebut tidak akan mati. Layar hanya akan menampilkan statistik dari olahraga Anda, dan itu berguna saat berolahraga karena Anda tidak perlu membangunkan layar untuk melihat statistik Anda. Anda cukup mengangkat jam tangan dan langsung melihatnya. Namun, hal ini akan membuat baterai lebih cepat habis, jadi pada dasarnya akan mengurangi daya tahan baterai pada jam tangan Anda. Perlu diketahui seperti yang Anda lihat, layar tidak akan mati, layar akan tetap menyala terus-menerus. Dan hal terakhir yang saya sarankan untuk Anda cek atau ubah adalah pengukuran detak jantung terus-menerus di jam tangan Anda. Jadi, jika Anda tidak peduli detak jantung diukur terus-menerus di jam tangan Anda selalu bisa mematikannya dan mengukurnya setiap kali Anda mau, secara manual. Dan untuk mematikan pengukuran detak jantung terus-menerus, Anda cukup masuk ke pengaturan lagi. Jadi buka menu dan masuk ke pengaturan umum. Di sini Anda akan menemukan opsi pelacakan detak jantung terus-menerus dan Anda bisa mengetuknya. Di sini kita bisa mematikannya sepenuhnya, kita bisa mengaturnya. Atur agar hanya aktif di malam hari. Jadi detak jantung akan diukur selama malam hari. Jadi saat Anda tidur pada dasarnya atau sepanjang hari. Oh tidak, ternyata ada opsi mati. Jadi maaf saya tadi melewatkan opsi ini. Jadi kita punya pilihan hidup, mati, dan hanya malam hari. Jadi jika Anda ingin benar-benar mematikannya dan tidak peduli dengan detak jantung, Anda bisa mematikannya. Dan jika Anda hanya ingin mengukurnya saat tidur, yang mungkin memang berguna. Jika Anda ingin melacak beberapa statistik saat tidur, Anda bisa memilih hanya malam hari. Dan jika Anda ingin tetap mengaktifkannya, Anda bisa menyalakannya. Salah satu cara untuk menghemat daya baterai adalah dengan benar-benar menonaktifkan pengukuran detak jantung, yang pada dasarnya tidak akan mengukurnya, dan ini akan menjaga daya tahan baterai pada jam tangan Anda. Jadi jika Anda mencoba memaksimalkan daya tahan baterai dari jam tangan Anda, saya sarankan untuk mematikannya dan pada dasarnya cek apakah Anda menyukainya atau tidak. Dan kemudian Anda bisa menyalakannya kembali jika Anda merasa kurang suka. Oke, dan itu saja semuanya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan pertimbangkan untuk berlangganan ke channel kami dan memberikan like pada video ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.